Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nurma Kadenza dengan NIM 20030159169. Di sini saya akan mempresentasikan eh, website dengan fitur yang sudah saya tambahkan, yaitu fitur menampilkan data visualisasi data dari database dan mendownload data dari database itu sebagai file .csv. Jadi, ya oke, yang pertama saya akan login dulu. Nah, yang pertama di sini ada fitur untuk mendownload semua data yang ada di sini ke dalam file CSV. Sebelumnya saya sudah membuat data ini sebagai data dummy dengan bantuan dari Mokaro. Di sini saya membuat data dummy berupa title, slug, subject, dan date time kapan data tersebut dibuat. Nah, di sini sudah ada button untuk mendownload datanya sebagai CSV. Di sini data dalam database-nya di table artikel. Bisa kita lihat di sini sudah ada banyak data yang terinput. Oke, kita akan mencoba mendownloadnya. Nah, di sini sudah muncul. Kita akan langsung save dan coba kita lihat hasil dari downloadnya. Nah, di sini kita sudah melihat ada field ID, title, slug, subject, create add, update add, delete add, dan thumbnail. Nah, kita bisa lihat juga di sini sudah terdownload dengan format CSV yang dipisahkan dengan koma. Nah, fitur ini saya buat menggunakan Mat Website Excel, di mana ini adalah package open source yang bisa dipakai untuk membuat fitur seperti mendownload menjadi file .csv, juga mendownload sebagai file Excel. Nah, di codingannya sendiri, di sini setelah kita instalasi ini, Composer Require, kita bisa setting class yang akan digunakan. Di sini menggunakan Mat Website Excel Service Provider class di config.php. Nah, ini di sini saya sudah tambahkan dan aliasnya juga sudah saya tambahkan. Nah, setelah itu kita membuat sebuah export folder di mana si export folder ini akan menghandle data apa saja yang akan dimasukkan ke CSV. Nah, di sini ada public function collection, di mana fungsinya ini untuk mengambil semua data dari table artikel dengan metode get all article. Nih, dari model artikel yang sudah sebelumnya dibuat. Nah, nih dari get all article di sini akan mengambil ID, title, slug, subject, create add, sampai thumbnail dari table artikel. Namun, di artikel export ini, kita juga menambahkan heading-nya. Jadi, heading-nya ini kita gunakan heading di dalam file CSV-nya ini, yang nantinya akan menjadi heading. Ada ID, title, slug, sampai thumbnail. Nah, lalu setelah dibuat ini, kita bisa menambahkan sebuah function di controller artikelnya. Nah, ini dia functionnya, export to CSV, di mana si functionnya ini akan mendownload data
yang dan disimpan dengan nama artikel csv/csv.csv seperti yang sudah berhasil kita download ini. Nah, ini kita bisa lihat dia seperti membuat objek dari kelas, di mana kelasnya tersebut itu dari kelas artikel export ini, yang telah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke fitur berikutnya, yaitu menampilkan data dalam bentuk visualisasi data dari data yang ada di database. Nih, jadi saya membuat sebuah fitur seperti dashboard di sini. Nah, di sini saya memutuskan untuk menampilkan jumlah postingan per bulan di tahun-tahun, seperti di sini ada 2 tahun, yaitu 2022 dan 2023. Selain itu, juga saya membuat tampilan untuk jumlah user yang dibuat pada bulan-bulan di tahun tersebut. Nah, pertama, ini ada, oh ya, ini harusnya bukan 2022 ya, 2023. Di sini kita bisa lihat di dashboard.blade.php. Di sini bisa saya rubah terlebih dahulu. Nah, seperti ini, berhasil. Nah, jadi saya menggunakan HighChart.js untuk membuat tampilan chart seperti berikut. Ini website HighChart.js. Ini juga open source, gratis. Cara pakainya, kita tinggal panggil si HighChart.js ini ke dalam file php.blade kita. Nah, di sini saya menggunakan seperti CDN, jadi kita tidak perlu mendownload filenya, hanya menggunakan HTTPS seperti ini. Hanya saja kurangannya adalah kita harus terhubung dengan internet untuk bisa memakai si HighChart.js ini. Nah, di sini untuk bagian pertama, saya membuat tampilan database menampilkan untuk postingan per bulan di tahun 2022. Bisa dilihat di bawah ini, ada dari Januari sampai November. Kenapa sampai November? Karena yang ditampilkan itu hanya bulan-bulan yang ada postingannya. Jadi, ini artinya tidak ada postingan di bulan Desember tahun 2022. Ini bisa kita lihat juga di per bulan di tahun 2023 hanya ada Januari dan Februari. Di mana Januari 16 postingan dan Februari ada 2 postingan. Nah, untuk menampilkan data ini, kita bisa mengikuti apa yang ada di dokumentasi HighChart.js ini untuk menampilkan datanya. Nah, misalnya di sini menggunakan JavaScript tentu saja, di mana artikel data ini akan dikembalikan ke artikel data ini yang telah kita buat di artikel controller. Nah, di artikel controller di sini kan kita udah buat variabel artikel data 2022, di mana si artikel ini akan membuat query, di mana query tersebut akan menampilkan jumlah postingan per tahun. Nah, di sini ada count, menggunakan query count, query year, create at, ini untuk 2022, di mana artinya di mana tahun dari table created ini atau dibuat kapan berdasarkan tahun 2022. Lalu di group by bulan, karena kita akan menghitungnya per bulan. Itu juga yang seterusnya, artikel 2023 sama
query yang kita gunakan. Hanya saja date yang kita ambil adalah di tahun 2023. Dari situ kita bisa ambil di sini, kita bisa ambil data yang sudah kita query-kan ke dalam high chart yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita bisa lihat si high chart ini akan mengembalikan datanya ke sebuah div atau sebuah section yang menggunakan ID artikel 2022. Nah, di sini sudah saya buat sebuah section yang menggunakan ID. Di dalamnya ada div ID. Saya menambahkan card untuk tampilannya supaya lebih rapi. Nah, di sini titelnya misalnya ada teks jumlah postingan per bulan. Titel ini akan ditampilkan di sini sebagai titel. Lalu ada subtitlenya di sini di bawah. Kemudian di sini x-axis artinya di sumbu X ada kategori berupa bulan yang saya buat akan muncul di bawah sini. Kemudian ada ini Y, sumbu Y, di mana teks yang ditampilkan adalah jumlah artikel. Nah, dari sini kita bisa lihat ada beberapa hal lain yang bisa kita atur seperti legenda yang bisa muncul di sini, plot option. Di sini saya menggunakan tampilan plot seperti ini, titik-titik, untuk menampilkan datanya. Terus di sini kita juga bisa lihat dari series ini menggunakan sekarang bisa kita lihat di sini untuk yang lainnya seperti bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Nah, berikutnya sama di bagian user juga, hanya saja yang diambil adalah data user, bukan data dari artikel. Nah, kita bisa lihat di sini, misal saya akan menambahkan data postingan, postingan artikel di tahun 2023. Di sini bisa terlihat di bulan Februari masih ada 2 postingan. Saya akan mencoba menambah postingan baru, karena ini bulan Februari, harusnya postingan barunya itu akan terhitung sebagai postingan yang diposting di bulan Februari. Misalnya saya akan tes postingan, lalu ini adalah tes postingan di bulan Februari. Saya akan langsung submit. Nah, postingan yang baru saya buat sudah tersubmit di sini. Ini adalah tes postingan. Kita akan melihat apakah datanya sudah bertambah. Nah, di sini sudah terlihat bahwa postingan di bulan Februari tahun 2023 bertambah menjadi 3, karena sebelumnya saya sudah menambahkan data ini, di mana di database juga harusnya sudah bertambah. Baik, sekian dari saya, Fadilan Makarinza. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.